Baik, di sini saya mendapatkan kasus seorang ibu hamil sudah mengalami kehamilan sebanyak 3 kali, partus spontan sebanyak 1 kali, dan tidak pernah mengalami abortus. Namun di sini mengalami kekurangan data, di mana seharusnya dicantumkan juga apakah bayinya cukup bulan atau tidak, lalu apakah air ketuban ibu pecah atau tidak, dan jika pecah apakah air ketubannya jernih atau tidak. Nah, selanjutnya di sini saya akan lakukan inform consent kepada keluarga yang mengantar. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Intan, dokter yang akan melakukan pertolongan pada bayi, dan juga saya akan melakukan langkah awal pada bayi Bapak. Nah, dimana jika diperlukan nanti saya akan melakukan tindakan penyelamatan ataupun resusitasi pada bayi Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, karena di sini Bapak bersedia, selanjutnya saya akan lakukan cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alatnya. Nah, dimana sebelum kita cuci tangan pastikan seluruh aksesoris sudah terlepas beserta jam tangannya. Lalu apabila menggunakan hijab, usahakan hijab yang dipakai tidak menjuntai, dan kita lipat lengan baju kita sampai di atas siku. Setelah itu kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah kita lakukan cuci tangan 6 langkah, kita harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan, di mana alat yang diperlukan itu ada yang untuk termoregulasi, airway, breathing, circulation, drugs, dan evaluation. Di mana untuk alat-alat termoregulasi sendiri, infrared warmer itu harus dinyalakan 30 menit sebelum digunakan. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu infrared warmernya. Setelah itu kita siapkan 3 kain linen, di mana di sini saya sudah siapkan. Yang pertama, kain linennya saya bentuk seperti ini untuk mengganjal bahu bayi nantinya agar dalam posisi menghidu. Lalu di alas kedua kita siapkan kain linen yang kering untuk mengganti kain linen yang nantinya basah, di mana yaitu kain linen ketiga yang nantinya akan saya gunakan untuk menerima bayi nantinya. Nah, sebenarnya di sini untuk tindakan langkah awal maupun resusitasi bayi itu harus dilakukan oleh 3 penolong, di mana 1 penolong itu nantinya akan menjadi leader yang akan menata laksana dari airway dan breathingnya. Lalu dan dia akan berada di posisi kepala bayi. Lalu ada juga yang melakukan tata laksana pada circulationnya, dan dia akan berada di posisi kiri bayi. Dan ada juga yang menata laksana dari segi suhu, monitoring suhu, lalu memasang saturasi, dan juga memeriksa dari keadaan dari hasil resusitasi tersebut ya. Biasanya itu orangnya akan berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan dengan melibatkan perendaman kuku sekaligus menggunakan APD. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan APD, di mana pertama-tama saya akan menggunakan apron terlebih dahulu di sini. Jadi apron ini sudah steril sebelumnya. Lalu setelah itu di sini saya akan menggunakan masker. Dan yang terakhir saya akan menggunakan handscoon. Di mana handscoon yang digunakan di sini handscoon steril. Ini bagian yang steril bertemu dengan yang steril. Nah, setelah kita memakai handscoon, kita harus tanyakan terlebih dahulu kepada yang dokter yang menerima atau melakukan persalinan pada bayi tersebut, apakah bayinya itu mengalami BBLR atau tidak. Nah, di kasus bayi, berat badan bayi yaitu 3000 gram, dimana ini tergolong normal, tidak BBLR. Lalu apakah tonus otot dari bayi itu kuat atau tidak, kita nanti lihat. Lalu apakah juga ini bayinya cukup bulan atau tidak, dimana pada kasus tidak diberitahukan. Nah, apabila di sini bayinya BBLR lalu bayinya prematur, maka pertama kali kita menerima bayi itu harus dengan plastik, dimana setelah itu kita keringkan kepalanya dan kenakan topi. Namun di sini karena bayinya tidak dijelaskan lebih lanjut seperti apa, dan dari berat badannya itu normal, dan biasanya apabila berat badan bayi normal itu biasanya cukup bulan, maka langkah yang saya lakukan yaitu langkah pada bayi yang cukup bulan lalu berat badannya normal dengan tonus otot yang kuat, dan bayinya juga kita lihat apakah dia menangis atau tidak juga ya. Baik, jadi di sini pertama-tama saya akan nyalakan stopwatch terlebih dahulu ya. Baik, setelah itu di sini saya siapkan kain linen untuk menerima bayi. Baik, nah di sini setelah kita terima bayi, kita langsung letakkan pada infant warmer. Dan kita posisikan bayi dengan
posisi menghidu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lihat apabila ada lendir ataupun cairan, kita lakukan suction pada bagian mulut dan hidungnya, dimana suction dilakukan itu ketika dilakukan penarikan. Nah, setelah itu kita keringkan bayi mulai dari daerah kepalanya, lalu daerah badan sampai ke kaki. Setelah itu kita keringkan juga pada bagian punggungnya sambil melakukan rangsang taktil. Nah, apabila sudah dikeringkan seperti ini, kita ganti kain linen yang basah ini dengan kain linen yang kering. Nah, setelah itu di sini kita lakukan evaluasi baik dari denyut nadinya, baik dari denyut jantungnya, lalu dari usaha nafasnya dan warna kulit bayi. Di mana denyut jantung ini kita dengarkan selama 6 detik. Baik, nah di sini saya mendapatkan pada kasus sebenarnya tidak dicantumkan berapa denyut jantung bayi. Jadi sehingga apabila bayinya itu terlihat adanya denyut jantung atau frekuensi jantung yang kurang dari 100, lalu terlihat megap-megap, lalu terlihat juga adanya lalu juga terlihat adanya warna kulit yang agak pucat ataupun kebiruan, maka harus dilakukan VTP atau ventilasi tekanan positif dengan menggunakan BMS. Nah, tapi apabila bayinya itu dalam keadaan frekuensi jantungnya lebih dari 100, lalu warna kulitnya itu kemerahan dan usaha nafasnya spontan, maka kita langsung lakukan perawatan rutin. Namun di sini apabila bayinya juga terlihat megap-megap, lalu terlihat adanya juga banyak mekonium, maka pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita pasangkan laringoskop terlebih dahulu untuk melakukan suction atau pembersihan lendir yang ataupun mekonium yang ada di daerah mulut dan hidungnya. Nah, lalu kita evaluasi lagi denyut nadi dan frekuensi jantungnya, frekuensi jantung dan usaha nafasnya. Apabila frekuensi jantungnya itu kurang dari 60, maka kita harus pikirkan untuk dilakukannya intubasi dan kompresi. Namun apabila tidak terdapat mekonium, lalu bayinya itu dalam keadaan bugar ataupun sehat dengan frekuensi jantung lebih dari 100 kali, lalu warna kulit bayi juga tampaknya kemerahan, lalu usaha nafasnya spontan, maka kita harus melakukan perawatan rutin. Nah, di sini apabila bayinya dalam keadaan bugar, tidak ada mekonium, maka kita harus lakukan perawatan rutin. Namun sebelum kita pindahkan dia ke ruang perawatan rutin, kita harus cek dulu keadaannya dia apakah sudah stable atau tidak dengan metode stable. Jadi S-nya itu adalah kita cek terlebih dahulu gula darah sewaktunya apakah dalam keadaan normal atau tidak. Lalu kita cek juga dari termoregulasi apakah suhunya normal atau tidak, dimana pada suhu aksila biasanya 36,5 sampai 37,5. Lalu kita cek juga airway-nya, pastikan sudah harus clear. Biasanya kita dapat menggunakan metode head dan chin lift atau diposisikan menghidu dengan menggunakan sanggahan kain linen tadi. Dan kita harus cek juga blood pressure-nya dengan manometer. Jika tidak ada, kita dapat menggunakan CRT dengan melakukan penekanan kurang lebih selama 2 detik. Nah, setelah itu kita bisa melakukan cek laboratorium untuk memastikan. Dan yang terakhir kita berikan emotional support kepada keluarga yang mengantar. Nah, sekian langkah awal dari saya. Selanjutnya saya akan lepaskan APD.